Halo teman-teman, sahabat YouTuber. Ketemu lagi di channelnya Pankomas. Siapa ini namanya siapa? Yang keras. Irani. Ini siapa namanya? Ayu. Ini? Den. Ini siapa namanya? Hah? Disi. Oh, ini namanya Adam. Ini siapa? Farel. Sahabat YouTuber, barusan mereka ini adalah pencipta lato-lato. Ya, apa lato-lato ya? Iya. Udah bisa main lato-lato kan? Udah. Jadi kali ini kontennya Pankomar adalah menerangkan mengenai ini lato-lato ya. Ini adalah Kampung Lotus, Kelan, Kedonganan, Taman Sari. Ini masih bangku sekolah SD ya. Kelas berapa? Ini yang udah sekolah mana? Oh, sekolah kelas 2 ya? Aslinya kelas 2 ya. Jadi ini masih di bangku sekolah. Jadi ini hiburan sore di hari Minggu untuk mengisi acara mereka adalah bermain lato-lato. Nah, untuk itu coba lihat ke depan. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube Pankomar. Sampai ketemu lagi di channel Pankomar. Dadah. Sejarah lato-lato yang sedang tren bukan dari Indonesia. Siapa yang hari-harinya mendadak full dengan suara tek-tek berulang kali? Selamat menikmati alunan musik yang dihasilkan dari permainan jadul bernama lato-lato. Tidak hanya anak kecil saja, bahkan orang dewasa pun berlomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memainkannya. Namun, tahukah kita untuk permainan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sejarah lato-lato pun bila dibilang cukup panjang, masa kejayaannya kini terulang seperti beberapa tahun yang lalu. Beginilah perjalanan lato-lato alias suara yang berbunyi teko-teko-teko-tek ini hingga populer kembali. Mengenal mainan lato-lato. Sekilas tidak ada yang istimewa dari permainan lato-lato, hanya 2 buah bola keras yang diikat dengan 2 tali kemudian disatukan. Cara mainnya pun cukup digoyangkan agar kedua bola saling membentur. Jangan dianggap remeh, nyatanya ini tidak semudah kita lakukan. Semakin cepat kita bergerak, makin tidak beraturan bola berkat kerumitan tersebut. Ini muncul istilah master lato-lato. Istilah tersebut menunjukkan pada seseorang yang mampu membenturkan kedua bola secara tepat dengan kecepatan dan berbagai macam atraksi. Memainkan lato-lato perlu belajar yang serius, kemampuan keseimbangan dan kesabaran. Terpeleset sedikit bisa jadi kepala justru terjeduk dengan bola-bolanya, dan kita pun mungkin mengalami jari terjepit oleh kedua bola atau terlilit tali saat belum mahir kita memainkannya. Sejarah lato-lato.
Meski banyak yang dimainkan oleh masyarakat di Indonesia, lato-lato sebenarnya merupakan permainan impor dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini juga disebut sebagai clackers. Istilah-istilah tersebut menunjukkan kepada benda yang sama, yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua utas tali. Cara bermainnya pun persis sebagaimana lato-lato yang dimainkan di Indonesia. Lato-lato dianggap permainan berbahaya. Dianggap mainan berbahaya di sini ini sempat menimbulkan kontroversi sekitar tahun 60 sampai 70-an. Pertama, karena suaranya dianggap mengganggu. Yang kedua, di samping itu clacker juga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua karena beberapa anak dilaporkan terluka akibat bermain clacker. Luka yang ditimbulkan tidak sekedar benjol karena terjeduk bola, melainkan clacker itu dianggap berbahaya karena dapat pecahan menjadi serpihan tajam. Hal ini terjadi ketika anak semangat menggoyangkan tali sehingga bola-bola tersebut bertubrukan lalu secara kelas dan akhirnya pecah. Dan resiko ini ada karena clacker zaman tersebut terbuat dari kaca temper. Bahan dasar yang demikian berpotensi pecah dan membentuk serpihan yang terlempar saat dimainkan. Kepopuleran lato-lato di Indonesia. Kepopuleran clacker secara internasional merambah ke Indonesia sekitar tahun 1990-an. Mainan ini populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Meski populer pada tahun 90-an, konon lato-lato tersebut dimainkan sejak tahun 1970-an. Bentuk mainnya pun tidak berubah, hanya saja tidak menggunakan kaca temper, tetapi diubah dengan plastik polimer. Bahan ini dianggap jauh lebih aman dan dibandingkan dengan pendahulunya. Meski demikian, permainan ini tetap beresiko pecah. Tetapi dengan resiko partikel pecahan tidak membentuk proyektil layaknya kaca polyester quartz. Kini clacker di Indonesia lebih populer dengan sebutan lato-lato. Nama tersebut berasal dari bahasa Bugis dan berubah menjadi kato-kato di Makassar. Sementara di beberapa daerah di Pulau Jawa, permainan ini dulunya disebut tek-tek sebagaimana yang dihasilkan. Meski dalam sejarah lato-lato pernah dilarang, kini kita bisa dengan bebas untuk memainkannya. Tentu saja tetap kita harus berhati-hati agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang memainkan lato-lato ini. Demikian penyampaian mengenai lato-lato yang sedang populer pada saat sekarang ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan informasi yang bermanfaat kepada para kresnawan, para YouTuber dan teman-teman semuanya. Pokoknya panteng terus channelnya Pankomar, jangan dikasih kendor ya, dan ikutin konten-konten selanjutnya yang lebih menarik lagi ke depannya ya bersama Pankomar. Untuk itu Pankomar undur diri, sampai ketemu lagi di My Dis channel Pankomar. See you next again. Bye bye.